Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pakemun dengan NIM 1904 010029 dari kelas Ekonomi Syariah 5E. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pemilihan lokasi. Materi yang pertama yaitu definisi lokasi. Lokasi adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa, atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan dan penentuan lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang atau spatial order suatu kegiatan ekonomi. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam memilih lokasi usahanya, pemilik lokasi usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi karena lokasi usaha adalah aset jangka panjang dan akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu tujuan penentuan dan pemilihan lokasi. Penentuan dan pemilihan lokasi merupakan salah satu strategi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, baik lokasi pabrik untuk perusahaan manufaktur ataupun lokasi untuk perusahaan jasa atau retail maupun lokasi perkantorannya. Pemilihan lokasi diperlukan pada saat perusahaan mendirikan usaha baru, melakukan ekspansi usaha yang telah ada maupun memindahkan lokasi perusahaan ke lokasi lainnya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis lokasi. Menurut Sumatmaja, berdasarkan ilmu tata ruang, lokasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama lokasi absolut, yaitu suatu tempat atau wilayah yang lokasinya berkaitan dengan letak astronomik, yaitu dengan menggunakan garis lintang dan garis bujur dan dapat diketahui secara pasti dengan menggunakan peta. Lokasi absolut suatu daerah tidak dapat berubah atau berganti sesuai perubahan zaman, tetapi bersifat tetap karena berkaitan dengan bentuk bumi. Yang kedua yaitu lokasi relatif, yaitu suatu tempat atau wilayah yang berkaitan dengan karakteristik tempat atau suatu wilayah. Karakteristik tempat yang bersangkutan sudah dapat diabstraksikan lebih jauh. Lokasi relatif memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan, dan kemajuan wilayah yang bersangkutan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Materi selanjutnya yaitu metode penentuan lokasi. Yang pertama, metode pemeringkatan faktor. Terdapat banyak faktor kualitatif maupun kuantitatif yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu lokasi. Beberapa dari faktor-faktor ini lebih penting dari yang lain, sehingga manajer dapat menggunakan bobot untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif. Metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 tahap. Yang pertama, mengembangkan daftar faktor-faktor terkait. Yang kedua, menetapkan bobot pada setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor, misalnya 1-10 atau 1-100 poin. Yang keempat, meminta manajer menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor dengan menggunakan skala yang telah dikembangkan pada tahap 3. Yang kelima, mengalihkan skor itu dengan bobot dari setiap faktor dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. Yang keenam, menentukan rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kualitatif. Metode yang kedua yaitu analisis titik impas lokasi, merupakan penggunaan
analisis biaya volume produksi untuk analisis titik untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif lokasi. Dengan mengidentifikasi biaya variabel dan biaya tetap serta membuat grafik kedua biaya ini untuk setiap lokasi, kita dapat menentukan alternatif mana yang biayanya paling rendah. Terdapat 3 tahap dalam analisis titik impas adalah: yang pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, plot biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada garis vertikal dan volume produksi tahunan pada garis horizontal di grafik itu. Yang ketiga, pilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. Metode yang ketiga yaitu metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi merupakan teknik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang akan dikirim ke pasar tersebut, dan biaya pengiriman guna menemukan lokasi terbaik untuk sebuah pusat distribusi. Metode yang keempat yaitu model transportasi. Tujuan dari model transportasi adalah untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik penawaran, pasokan atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan, agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Setiap perusahaan dengan jaringan titik penawaran permintaan menghadapi masalah yang sama. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama, keputusan pemilihan lokasi negara. Adapun faktor yang dipertimbangkan, yang pertama, risiko politik yang dihadapi, peraturan yang ada, sikap pemerintah serta insentif pemerintah. Yang kedua, permasalahan budaya dan ekonomi termasuk budaya korupsi. Yang ketiga, lokasi pasar karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan dapat terjamin. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja, upah buruh, produktivitas karena tenaga kerja adalah sangat penting bagi perusahaan. Yang kelima, ketersediaan pasokan komunikasi dan energi. Hal ini disebabkan ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut karena tanpa bahan baku komunikasi maupun energi, maka perusahaan tidak dapat beroperasi. Yang keenam, risiko nilai tukar mata uang, karena mata uang dari suatu negara yang sangat fluktuatif akan berdampak sangat signifikasi bagi kegiatan bisnis. Keputusan pemilihan lokasi daerah atau region. Faktor-faktor yang dipertimbangkan diantaranya, yang pertama, keinginan perusahaan. Yang kedua, segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut atau budaya, pajak, iklim. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja, upah serta sikap terhadap serikat kerja. Yang keempat, biaya dan ketersediaan pelayanan umum. Yang kelima, peraturan mengenai lingkungan hidup. Yang keenam, insentif dari pemerintah. Yang ketujuh, kedekatan dengan bahan baku dan konsumen. Yang kedelapan, biaya tanah dan pendirian bangunan. Keputusan lokasi untuk memilih tempat. Adapun faktor pertimbangannya, yang pertama, ukuran dan biaya lokasi. Yang kedua, sistem transportasi udara, kereta, jalan bebas maupun jalur laut. Yang ketiga, pembatasan daerah. Yang keempat, kedekatan dengan jasa atau pasokan yang dibutuhkan. Yang kelima, permasalahan dampak lingkungan. Materi selanjutnya yaitu cara penentuan lokasi bisnis. Yang pertama, cara kualitatif. Dengan cara ini diadakan penilaian secara kualitatif terhadap faktor-faktor yang dianggap relevan atau memegang peranan pada setiap pilihan lokasi. Yang kedua, cara kuantitatif. Dengan cara ini hasil analisis kualitatif dikuantifikasikan dengan cara memberikan skor atau nilai pada masing-masing kriteria.